Yang saya hormati juga para Bapak Ibu yang sudah hadir dari 2 desa. Karena Bapak Ibu juga sudah mengikuti kegiatan di beberapa sebelumnya soal pijar. Saya sedikit saja nanti disampaikan kepada perwakilan dari dinas juga akan membuka. Tetapi saya akan menyampaikan secara struktural. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Polisi, salah Pak Ketua DPC SDI Lombok, Flores Timur, dan pengurusnya yang juga hadir di sini. Bahwa struktural SDI itu ada di level pusat, luar negeri, provinsi, kabupaten, sampai ke level desa. Jadi kami mempunyai pengurus internasional sampai di level desa. Artinya secara kontekstual kami sedang berjuang secara nasional bagaimana kemudian desa ini menjadi salah satu garda terdepan yang bisa memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarga. Kenapa kemudian kami katakan bahwa desa menjadi garda terdepan untuk bisa memberikan perlindungan terhadap keluarganya? Karena SBNI berjuang tahun 2013 sampai tahun 2014 melahirkan yang namanya Undang-Undang Desa. Maka oleh sebab itu kita harus mengakui bahwa desa adalah bagian dari pemerintah yang paling bawah dan mempunyai banyak masalah dan langsung berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Tentunya tidak mudah ya Pak Kades menjadi kepala desa. Tetapi kita punya semangat bahwa perubahan paradigma desa dulu dengan desa sekarang, desa sebelum adanya undang-undang desa dan desa sesudah ada undang-undang desa, tentunya yang paling bisa kami laksanakan adalah membantu desa untuk memetakan kewenangannya. Bapak Ibu sekalian, bicara desa, yang saya lihat sebelum tahun 2014 adalah hanya dijadikan EU. Kita bicara fakta. Desa hanya kemudian menjadi salah satu entitas, walaupun dalam Undang-Undang Dasar Desa Pemerintah, tetapi hanya dijadikan entitas untuk melakukan pendataan, untuk melakukan banyak pekerjaan, tetapi desa tidak diberikan kewenangan untuk mengelola data sendiri. Itu dulu Pak. Itu dulu. Perjuangan teman-teman organisasi Indonesia melahirkan Undang-Undang Desa, bahwa desa adalah menjadi bagian daripada NKRI yang diberikan kewenangan secara penuh. Mandat daripada Undang-Undang Desa, mandat daripada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penuh, dan itu adalah tidak menjadi perpisahan antara pemerintah dan warganya. Itu secara konteks desa. Yang kedua, pijar yang disampaikan oleh Pak Pulsino itu hanya singkatan. Jadi sejak tahun 2019 yang lalu, ketika diumumkan negara kita adalah terdampak COVID-19, tentunya kami berpikir bagaimana kemudian nasib-nasib kawan-kawan kami yang ada di belahan dunia, Malaysia khususnya, karena Malaysia mayoritas kebanyakan adalah dari NTB, Flores, kemudian juga dari Makassar, itu sebagian besar yang ada di sini. Kami mencoba untuk melakukan beberapa aktivitas pemantauan. Yang pertama adalah pemantauan kawan-kawan kami yang ada di luar negeri. Ketika Indonesia diumumkan, yang pertama kali diumumkan adalah Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Kami melihat pada saat itu Bapak Ibu, teman-teman di Hong Kong itu untuk mendapatkan satu masker itu harus berantri 5-10 jam. Itu pun terbatas masker.
Kelangkaan masker secara global terjadi besar-besaran ketika tahun 2019 awal COVID. Teman-teman SBI yang dikoordinir oleh Mas Aan dan Mas Ernawan menggalang dukungan publik di Indonesia mengumpulkan masker dan mendapatkan sekitar 3 juta masker. Kita kirimkan ke Hong Kong, kita kirimkan ke Taiwan, kita kirimkan semua negara biar teman-teman paling tidak mendapatkan akses terhadap alat kesehatan berupa masker. 2 bulan kemudian, tiba-tiba di bulan Maret, Bapak ya, tahun 2019, Indonesia diumumkan juga terdampak COVID. 6 bulan kemudian, Indonesia langka masker. Masker harganya sampai 100.000, ya kan, sampai 80.000. Gila. Teman-teman pekerja migran yang ada di Hong Kong, Malaysia, Taiwan, semua Arab Saudi berbondong-bondong untuk memberikan bantuan masker ke dalam negeri. Hampir sekitar 7 juta masker diperbantukan kepada teman-teman yang ada di dalam negeri. Tidak hanya masker, bahan makanan, macam-macam. Inilah salah satu kalau kita mau bicara kekuatan kolektif, keuntungannya di situ. Kita bisa berbagi, yang di luar bisa berbagi ke dalam, yang di dalam bisa berbagi di luar. Itu awal masa. Yang ketiga adalah ketika kita sudah pemetaan itu, ternyata 1 tahun kemudian ada pemulangan besar-besaran, Bapak Ibu. Ada deportasi besar-besaran dari Malaysia. Ada pemulangan dari belahan dunia ke Indonesia. Dan kemudian distigmatisasi bahwa teman-teman pekerja migran pulang membawa virus. Akhirnya kami mencoba untuk meluruskan. Tidak hanya bicara tidak, tapi kami melakukan survei secara nasional. Betul atau tidak kemudian teman-teman ini dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan tidak mempunyai apapun. Bahkan kemudian teman-teman dipulangkan tidak diberikan gajinya, bahkan kemudian juga berbiaya sendiri. Menjadi ladang pemerasan oknum di Jakarta sana, Pak. Banyak sekali persoalan yang dipulangkan. 7 bulan kemudian ketika sudah di Indonesia, mereka tidak bisa kembali ke luar negeri karena situasi penutupan antar negara. Kemudian di Indonesia Collab, kami akan survei lagi. Apa kira-kira kemudian yang harus kita bantu kepada teman-teman yang pulang dampak COVID. Akhirnya kami pemetaan, yaitu ada 4 provinsi, ada 4 kabupaten, salah satunya Flores Timur. Kami melakukan pendataan ya Pak ya, kami melakukan pendataan siapa saja yang pulang pada saat itu. Dan akhirnya Pak Pulsino mempunyai kewenangan penuh berkoordinasi dengan para pihak di Flores Timur, akhirnya dipilih 4 desa menjadi desa sasaran. Tentunya ini kalau dibilang dari semua desa di Flores Timur ada kecemburuan sosial. Mudah-mudahan ke depan bisa yang lainnya. Temuan-temuan yang dilakukan teman-teman di desa berkoordinasi dengan kepala desa yang dipimpin langsung dengan Pak Pulsino dan tim SBI Milo Flores Timur, ditemukan sebuah persoalan baru, tetapi kami anggap bukan persoalan karena survei ini adalah jenisnya kuantitatif dan kualitatif. Kejujuran dari teman-teman yang mengisi, mereka tidak akan mengisi sembarangan. Yang pertama adalah teman-teman membutuhkan pelatihan. Bagaimana kemudian mengelola sebuah usaha yang berbasis pada potensi lokal, kemudian bisa berkelanjutan. Ini adalah catatan penting yang harus kemudian dijawab oleh SBI. Teman-teman jangan hanya dilakukan survei, pendataan, nulis, kemudian dibiarkan. Tidak. Akhirnya saya tanya ke Pak Pulsino. Pak Pulsino, temuannya adalah teman-teman sebetulnya ingin dilatih, kemudian soal apapun terkait dengan pemberdayaan, tetapi juga memikirkan keberlanjutannya. Tidak hanya dilatih bikin kue, besok nggak bisa jual, besoknya bubar. Ini yang kemudian kami diskusikan selama hampir 8 bulan dengan Pak Pulsino. Temuan yang kedua adalah memang betul teman-teman itu mendapatkan bantuan langsung tunai, baik yang kemudian diperintahkan langsung kepada desa, Pak, ada 30% ya yang diperintahkan untuk bantuan dampak COVID ya dari pemerintah pusat ya.
40 ya, 40. Kemudian juga ada bantuan sosial dari Kemensos. Kemudian juga lahir kartu prakerja dan lain sebagainya. Survei secara nasional kami dapatkan dan sudah kami sondingkan kepada beberapa kementerian, memang dia diakui bahwa pekerja migran belum termasuk kelompok marginal di dalam kategori yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kategori yang dikeluarkan oleh Bappenas dan kategori yang dikeluarkan oleh pihak-pihak nasional yang kemudian data-data itu sampai hari tak berubah. Ini menjadi PR. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan memberikan soal penguatan kalau pekerja migran tidak dianggap sebagai kelompok marginal? Kami petakan itu, ternyata hanya melihat soal, oh mereka gajinya di atas UMR, oh mereka kemudian gajinya adalah besar dan sebagainya, soal fisik oke. Tanpa masuk ke dalam berapa persen kemudian teman-teman yang dibayar. 1 tahun terakhir data yang kami bantu SBI 10 juta US dollar selama setahun teman-teman pekerja migran dirampas gajinya. Oleh siapa? Oleh majikan, Bapak Ibu. Oleh majikan. Ini 1 tahun. Ini hanya SBI. Saya punya keyakinan kepada pihak dinas lebih besar lagi kalau mau dicatat, karena Disnaker mempunyai kewenangan untuk mencatat setiap pulangan dan keberangkatan bekerjasama dengan para pihak, Pak, ya, dari BPU dan sebagainya. Data SBI tahun terakhir 10 juta US dollar pekerja migran yang dirampas gajinya dengan alasan COVID. 3 tahun awalnya minta pulang susah karena COVID, kemudian mudah dipulangkan tapi gajinya nggak dikasih. Dan itu Malaysia, Pak, paling banyak dan miris. Saya tidak dalam rangka kemudian bicara Flores. Kebetulan datanya adalah dari NTT yang paling banyak. Mayat dipulangkan paling banyak dari NTT. NTT tidak hanya Flores, tapi ada Kupang, ada Indi, segala macam. Ini menjadi salah satu. Untuk menjawab itu, Bapak Ibu, SBI adalah mitra pemerintah, tetapi bukan organisasi platnya. Organisasi SBI adalah serikat buruh yang secara undang-undang membantu kekosongan yang belum dilakukan oleh pemerintah di level internasional, nasional, sampai pada level desa. Di level internasional, SBI punya Departemen Hubungan Luar Negeri yang saat ini sedang berjibaku memperjuangkan keadilan sosial, pelindungan sosial di Doha. Ada perwakilan SBI yang saat ini dialog di Doha sana memperjuangkan soal kesejahteraan dan pelindungan sosial dampak COVID dengan beberapa negara di Dubai yang hari ini akan berlangsung konferensi proteksi dan program ICR di Dubai sana. Kemudian ada beberapa departemen yang tentunya adalah kolaborasi dan SBI tidak menjadi negara baru. Clear ya? SBI tidak dalam rangka kemudian menciptakan elit baru. SBI adalah bermitra dengan pemerintah, itu mandat anggaran dasar kita yang sudah kemudian dicatatkan menjadi mekanisme tripartit di nasional, kemudian juga ada di Kemhan menjadi lembaga tripartit nasional. Tripartit itu adalah serikat buruh, pemerintah, perusahaan setara dalam mendialogkan soal perlindungan pekerja migran di Indonesia. Yang terakhir, Bapak Ibu, pesan bahwa kegiatan ini adalah kolaborasi dengan IOM Indonesia, ada Koika, ada Semut Nusantara, ada Funding Profit, tapi itu hanya kolaborasi. Itu adalah sifatnya kerjasama yang kemudian akan mensupport kerja-kerja teman-teman Flores Timur untuk Program Pojari. Dalam 1 hari ini adalah ada kegiatan peningkatan kapasitas pentingnya berkelompok, berkomunitas, kemudian ditingkatkan lagi dengan pendidikan entrepreneurship untuk membangun sebuah kelompok. Tentunya penting sekali untuk melakukan pemetaan aset, pemetaan potensi lokal, kemudian apa yang kita bisa lakukan bersama-sama. Tentunya rekomendasi hari ini yang dimunculkan
nanti akan menjadi PR Pak Polsino untuk menjawabnya. Kita kira-kira di pelatihan kita mau ngapain? Apa cukup dengan pelatihan saja atau ada tindak lanjut? Kalau iya, saya minta nanti direkomendasikan di dalam forum ini. Saya kira itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau mengambil waktu sangat banyak.